Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep bahan ajar. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Ratna Fridana Supriyadi, Sindila Ayu Febrianti, JB Dwiki Darmawan, Saifana Huwaida Eldivani, Imaminur Afifah, Dea Ozora Kamajaya, Tias Akta Santiningrum, Nirmala Hayuningrat, dan yang terakhir yaitu Huma Iratul Wardah. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi pertama, yaitu yang pertama sumber belajar, bahan ajar, dan juga media belajar. Apa sih perbedaan dari tiga hal tersebut? Baik, kita simak yang berikut ini. Yang pertama, yaitu sumber belajar. Sumber belajar menurut Arif S. Hadiman yaitu segala sumber yang ada di luar sana yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, apa sih perbedaannya dengan bahan ajar? Bahan ajar ini adalah bahan atau materi yang digunakan oleh guru secara sistematis dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bedanya dengan media pembelajaran apa? Media pembelajaran itu adalah segala bentuk fisik ataupun teknis yang digunakan oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Manfaatnya apa? Agar meningkatkan pemahaman materi dari para siswa. Karakteristik bahan ajar. Ada berbagai macam bentuk buku yang dapat digunakan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Contohnya, buku referensi, modul ajar, buku praktikum, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 mengatakan bahwa bahan ajar memiliki beberapa karakteristik. Nah, di antaranya yang pertama, self-instruksional. Di sini ketergantungan terhadap orang lain harus dikurangi atau dihilangkan. Peserta didik harus mampu membelajarkan dirinya secara mandiri. Tentunya tidak luput dengan tujuan bahan ajar, yaitu membuat peserta didik mampu belajar secara mandiri. Untuk itu, kita perlu mengetahui beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar yang mampu membuat peserta didik belajar secara mandiri, yaitu salah satunya memberikan contoh-contoh ilustrasi yang menarik, yang mana hal ini dapat berfungsi untuk mendukung pemaparan materi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk mengukur penguasaannya terhadap materi. Yang ketiga ada kontekstual, yaitu memberikan materi-materi yang tentunya terkait dengan suasana dan lingkungan sekitar dari peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai self-contained. Self-contained adalah seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi dan subkompetensi yang dipelajari di dalam satu bahan ajar yang utuh. Tujuan dari konsep ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara tuntas, karena materi telah dirancang dan telah disusun sedemikian mungkin. Pembagian atau pemisah materi dari satu kompetensi atau subkompetensi harus dilakukan dengan memahami dan memperhatikan kelulusan kompetensi dan subkompetensi. Karakteristik bahan ajar selanjutnya adalah stand alone. Stand alone atau berdiri sendiri adalah bahan ajar yang dikembangkan tidak bergantung dengan bahan ajar yang lain atau digunakan tidak harus bersamaan dengan bahan ajar yang lain. Peserta didik tidak harus menggunakan bahan ajar yang lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada bahan ajar tersebut. Nah, jika peserta didik menggunakan bahan ajar lain selain bahan ajar yang digunakan pada pertemuan sekarang, maka itu bukan masuk dalam kategori bahan ajar stand alone atau berdiri sendiri itu. Artinya, sebuah bahan ajar dapat berdiri sendiri apabila tidak bergantung dengan bahan ajar yang lain. Karakteristik bahan ajar selanjutnya adalah adaptif. Adaptif yaitu bahan ajar yang harus memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Dikatakan adaptif apabila bahan ajar tersebut dapat menyesuaikan
pengetahuan dan ilmu teknologi, fleksibel digunakan di berbagai tempat, serta isi materi pembelajaran dan perangkat lunaknya dapat digunakan sampai kurun waktu tertentu. Nah, bahan ajar yang berkarakteristik adaptif ini harus memuat materi-materi pembelajaran yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca terkait perkembangan zaman, khususnya terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. User friendly yaitu setiap instruksi dan paparan yang bersifat mengganggu dan bersifat masuk mengakses sesuai dengan penggunaan bahasa sederhana menjadi penting serta memiliki istilah. Dalam user friendly terdiri dari hal konsistensi harus dimiliki dalam bentuk dan huruf dari stakeholder. Disarankan untuk tidak menggunakan terlalu banyak variasi dalam perhatian dalam setiap halaman terlihat pada jarak spasi yang konsisten, misalnya antara judul dengan isi, atau judul dengan subjudul, dan subjudul dengan isi subjudul, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua ialah format. Konsistensi diharapkan juga menggunakan format yang sesuai, baik berupa kolom, bentuk kolom tunggal atau bentuk loran atau multikolom, dan juga format grafik dan sebagainya. Yang ketiga ialah organisasi. Bahan ajar yang terorganisasi akan memudahkan semangat peserta didik untuk membaca atau belajar menggunakan bahan ajar tersebut. Yang terakhir ialah yang keempat, kewajaran. Daya tarik peserta didik terhadap bahan ajar adalah lebih banyak dari bagian sampul sehingga digunakan bagian sampul apabila peserta didik sudah mulai membaca atau menggunakan bahan ajar tersebut, maka untuk mempertahankan ketertarikan atau untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik perlu diberikan gambar atau ilustrasi, bahkan bahan ajar yang berupa sebagai Dalam kegiatan pembelajaran, bahan ajar sangat penting bagi guru dan siswa. Guru akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas pembelajaran jika tidak disertai bahan ajar yang lengkap. Begitu pula bagi siswa. Tanpa adanya bahan ajar, siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi, bahan ajar merupakan inti dari kurikulum yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran bahan ajar. Nah, bahan ajar sendiri dapat diartikan sebagai bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang nantinya digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar sendiri ini memiliki peranan yang sangat penting, baik itu bagi guru, siswa, klasikal, individual maupun kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran bahan ajar bagi guru. Yang pertama yaitu dapat menambah wawasan bagi guru untuk pemahaman substansi secara komprehensif. Lalu yang kedua yaitu bahan ajar digunakan sebagai bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu mempermudah guru dalam mengorganisasikan pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, mempermudah guru dalam menentukan metode pembelajaran yang nantinya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran, yang mana nanti mempermudah guru dalam menyampaikan suatu materi sehingga membuat siswanya lebih mudah memahami materi pelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu mempermudah guru dalam merencanakan penilaian pembelajaran. Selanjutnya adalah peran bahan ajar bagi siswa. Pertama, sebagai tujuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Contohnya seperti ketika siswa dalam pelajaran di kelas, pasti siswa mempunyai sebelum sebagai bahan ajar untuk
dengan materi yang harus dikuasai. Selanjutnya yang keempat, sebagai motivator untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi tertentu. Contohnya seperti ketika seorang siswa mengetahui materi yang akan disampaikan oleh guru untuk minggu yang akan datang, siswa dapat mempelajari materi itu sendiri dan untuk bekal dapat memahami lebih ketika materi itu sudah akan disampaikan pada di kelas. Yang kelima adalah mengukur keberhasilan penguasaan materi pembelajaran secara mandiri. Seperti seorang siswa dalam membaca buku dapat mengerti bagian mana yang belum dikuasai atau yang sudah dikuasai. Dalam itu, siswa dapat mengukur keberhasilan penguasaan materi pembelajaran secara mandiri. Dan yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu peran bahasa ajar dalam pembelajaran klasikal, individual, dan kelompok. Peran bahasa ajar dalam pembelajaran klasikal ada 4. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari buku utama. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pelengkap buku utama. Yang ketiga, dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan secara terperinci. Selanjutnya yaitu peran bahasa ajar dalam pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual ini terdapat 3, yaitu yang pertama, sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk menyusun dan mengawasi siswa dalam memperoleh informasi. Dan yang ketiga, sebagai penunjang media-media lainnya. Peran bahasa ajar dalam pembelajaran kelompok ada 2. Yang pertama, sebagai bahan berintegrasi dengan proses belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu sebagai bahan pendukung bahan belajar utama.